Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat dalam masa pandemi ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi di kota Mekah. Sebelum lanjut, Bu Zahra mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa yang membuat Rasulullah itu berhasil berdakwah di kota Mekah? Kemudian strategi apa yang dipakai Rasulullah untuk berdakwah di kota Mekah? Padahal masyarakatnya kan menolak sekali. Ayo kalian renungkan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, mari kita bahas satu persatu ya, dakwah Rasulullah periode Mekah. Pertama, ada proses kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Pada dakwah Rasulullah ini dibagi menjadi dua, yakni sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ketiga, ada strategi dakwah Rasulullah. Nanti Bu Zahra terangkan satu persatu. Yang keempat, ada misi dakwah Rasulullah. Nah, untuk yang terakhir, kita akan bersama-sama menelaah perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Tapi untuk pembahasan yang terakhir ini akan kita bahas minggu depan saja ya. Pembahasan pertama, proses kenabian Nabi Muhammad SAW. Pada usia ke-40 tahun, Nabi sering pergi ke Gua Hira untuk bertahanus atau merenungi tentang kerusakan moral kaum kafir Quraisy. Kemudian pada malam 17 Ramadan, turunlah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama dari Allah kepada Rasulullah. Wahyu pertama tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Dengan tandanya turunnya wahyu yang pertama ini adalah bukti bahwa Nabi Muhammad telah diangkat Allah menjadi Rasulnya, dan beliau pun segera melakukan dakwah untuk menyampaikan kebenaran tentang agama Islam. Pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah selama 3 tahun lamanya untuk menentukan orang-orang yang mendukung beliau. Oleh karena itu, beliau hanya berdakwah pada anggota keluarganya, sahabatnya, dan kerabat terdekatnya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Di antaranya ada Khadijah, istri beliau, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Asy-Siddiq, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Zaid bin Harithah, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul As'ad, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair, Mu'az bin Jabal, Aisyah, Umar bin Khattab, serta Utsman bin Affan. Mereka inilah yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Masuk Islam pada generasi pertama, orang-orang inilah yang menjadi pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mendapat wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan, yakni Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Ayo anak-anak, kita baca bersama-sama ayat tersebut. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan
segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat tersebut menjelaskan bahwa dakwah Nabi SAW bertujuan agar manusia tidak tersesat dalam kemusyrikan, kemudian bisa kembali ke ajaran tauhid serta mengesahkan Allah SWT. Setelah Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, kemudian Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk Mekah di Bukit Safa dan mengumumkan bahwa beliau adalah Rasulullah atau utusan Allah untuk menyampaikan agama Islam. Namun, dakwah Rasulullah tidak mendapat respon yang baik dari kaum kafir di Mekah. Bahkan paman beliau sendiri, yakni Abu Lahab, marah-marah dan mencela Rasulullah. "Celakalah kamu Muhammad," dan kemudian beliau melempari Rasulullah dengan batu. Setelah menghadapi ancaman, hinaan, tekanan, dan kesewenang-wenangan kaum kafir kepada Rasulullah, akhirnya beliau memutuskan dan merencanakan strategi dakwah untuk mencari perlindungan dari keluarga dan kerabat yang lain. Dalam melancarkan strategi dakwahnya, Rasulullah melakukan hijrah ke Habsyi serta melakukan perjalanan misi ke Taif dengan tujuan mengumpulkan dukungan dari kerabat yang lain serta sahabat-sahabat yang lain. Ketika berada di kota Habsyi, alhamdulillah, Rasulullah berhasil mengislamkan beberapa orang berpengaruh dan tokoh penting Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman beliau pada tahun 615 Masehi. Bahkan, Raja Najus pun masuk Islam karena sifat kebaikan Rasulullah. Jadi, kota Habsyi menyambut dengan sangat baik akan datangnya Islam dan untuk penyebaran agama Islam. Nah, itu tadi pembahasan tentang proses kenabian dan strategi dakwah Nabi di kota Mekah ya. Untuk pembahasan selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum Buzara akhiri, pesan ibu setelah melihat video ini jangan lupa berikan tanggapan. Tanggapan yang pertama adalah tentang apa yang membuat Rasulullah bisa menyebarkan agama Islam di Mekah. Yang kedua, bagaimana tanggapan orang Mekah ketika Nabi selesai perjalanan Isra Mi'raj. Jangan lupa tuliskan tanggapan kalian pada kolom komentar dan sertakan nama serta nomor absen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu berdoa semoga ilmu kita menjadi manfaat dan kita tetap diberi kesehatan. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.